Oke, kali ini kita akan bahas Dart tentang if dan switch menggunakan Visual Studio Code pada macOS. Yang pertama kita buat folder dulu, terserah taruh di mana. Mau di unduhan silakan. Buat folder baru, kita tulis belajar Dart, lalu buat. Setelah itu buka, maka akan tertampil di sebelah kiri atas belajar Dart. Lalu sampingnya ini ada file, silakan diklik. Kita kasih judul if switch karena kita belajarnya if dan switch ya. Jangan lupa .dart. Oke, kalau sudah seperti ini, pertama kita masukkan importnya dulu, yaitu dart.io. Setelah itu kita kasih dasar dartnya. Bahasa dartnya yaitu main lalu tab. Nah, seperti ini bahasa dasarnya. Jadi if dan switch ini adalah sebuah keadaan, multi keadaan, di mana setiap keadaan mempunyai hasil yang berbeda. Kita ambil contoh aja, misalnya kita ambil bahasa integer in atau bahasa bilangan, kita kasih nama number sama dengan, lalu in dot triparse, lalu stdin dot dot readline sign titik koma. Setelah itu kita kasih sebuah opsi, misalnya jika if sebuah nama number melebihi 0, maka akan ditampilkan atau kita print, anggap aja positif. Jangan lupa titik koma. Setelah itu keadaan kedua, yaitu else if, ya ini keadaan kedua, bila mana sebuah karena ini ada kurung kurawal, jadi di bawahnya ya, else if kurung tutup sebuah nama number bila kurang dari 0, maka akan memprint atau menampilkan negatif. Jangan lupa tanda petiknya. Setelah itu titik koma, dan bila semua keadaan 1 dan 2 tidak terpenuhi, atau kita sebut else saja, langsung kurung kurawal buka tutup, kita print, kasih tanda petik sebuah kalimat 0. Nah, seperti itu. Jangan lupa disimpan dulu, Command S atau Ctrl S, lalu kita buka terminal, lalu kita ketik dart if switch dot dart. Nah, karena kita ada ini integer.triparse, jadi kita tuh bisa mengetik bebas seperti ini ya. Kita kasih nomor 5, maka akan menghasilkan kalimat positif. Kalau kita mau mencoba lagi, kita tekan atas, enter. Kalau misalnya minus 7, maka negatif. Kalau keadaan 0, maka akan bertulisan 0, seperti itu. Lalu bila keadaan yang lain, seperti kita kasih string ya, misalnya ya, kita kasih string atau sebuah bahasa data dalam bentuk kalimat string, kita kasih judul ayo misalnya gitu, terserah, ayo, jangan lupa titik koma. Nah, kalau ada string seperti ini, maka printnya ini kita hilangkan. Kita kasih dua kondisi aja ya, dua kondisi.
Nah, kita kasih stringnya ini diganti ayo, lalu sama dengan kurung buka kurung tutupnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Ini juga sama, ayo sama dengan, jangan lupa kurung buka kurung tutupnya dihilangkan. Lalu kita kasih print, ya, kita kasih print tampilan, menampilkan. Nah, bedanya kalau ini kita isinya itu adalah kurung buka lagi bila sebuah nama number yaitu melebihi 0, kita kasih tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah opsi mempertanyakan, ya. Kita bisa maka kalau terpenuhi, jadi ini tuh true dan false gitu, ya. Kalau true, maka kita kasih tulisan positif, lalu titik 2. Jika tidak, maka kita tulis negatif atau 0. Jangan lupa titik koma. Seperti itu. Lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke terminal, tekan atas, enter. Kita coba angkanya 3, maka akan menampilkan positif. Print dia positif. Jika kita masuk lagi ke tekan atas, jika kita misalnya di bawah 0, yaitu minus 4, enter, itu negatif atau 0, menampilkan negatif atau 0. Bisa juga seandainya ini kan panjang, ya, ini panjang, jadi kita komen aja, kita tutup dulu. Ada bahasa simpelnya, yaitu ayo sama dengan number kurung buka tutup, sorry, membuka number melebihi 0, maka positif atau negatif atau 0, seperti itu. Nah, jadi ada bahasa gampangnya. Lalu print sama dengan print number, print ayo, seperti ini, ya. Kita coba tekan atas. Kalau 3, nah sama aja positif, ya. Kalau minus 3, sorry, tekan atas dulu. Kalau minus 3, maka negatif atau 0. Jadi bahasa yang banyak ini kita bisa mensederhanakan menjadi seperti ini. Atau bisa juga dengan cara misalnya ini di komen aja, ditutup, langsung ke printnya, tapi ini nggak harus pakai sebuah kalimat, pakai sebuah nomor pun bisa. Misalnya kita kasih number bila melebihi 0, kasih tanda tanya untuk true dan false. Kalau true, dia akan menampilkan sebuah nomor. Kalau false, maka dia akan menampilkan number dikali min 1. Oke, jadi ini kita coba tidak sebuah kalimat tapi sebuah bilangan lagi, ya. Simpan, kita ke terminal, tekan atas, kita coba. Kalau misalnya 3, maka akan menampilkan 3. Bila minus 7, tekan atas dulu. Jika minus 7, maka
akan menampilkan 7 karena min 7 kali min 1 sama dengan 7 ya. Nah, itu kalau if. Bedanya switch apa? Kalau switch itu bedanya adalah syarat dalam sebuah pemilihan itu bilangannya tetap tidak bisa berubah. Kalau yang if itu kan bisa pokoknya lebih dari 0, mau 1 2 3 bebas, yang penting lebih dari 0. Tapi kalau yang switch itu bilangannya harus tetap. Kita ambil contoh gini, kita ambil contoh if-nya dulu aja ya. If-nya misalnya gini. Kita hilangkan dari string ini sampai sini. Nah, ini misalnya if sebuah number lalu sama dengan 2 kali 0, kita melakukan print kita kasih tulisan 1 titik koma, lalu else if opsi kedua, jika sebuah number sama dengan 2 kali 1, maka akan menampilkan print dengan tulisan 1. Lalu kita opsi ketiga, else if jika sebuah number, kalimat number sama dengan 2 kali 2, maka akan menampilkan atau print 2 titik koma, dan bila mana tidak terpenuhi semua atau else saja, maka langsung kita print dan kita kasih tulisan bilangan lain titik koma. Nah, simpan lalu ke terminal. Jadi kalau 1 kalau 2 maka 2, kalau misalnya 3 maka bilangan lain, seperti itu. Nah, ini kalau melakukan if. Nah, kalau switch-nya bagaimana? Ada sedikit perbedaan if dan switch. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kurung awal ini tidak terlalu banyak, cukup 1. Dan yang kedua, itu harus ada break-nya. Seperti kalau Microsoft Word itu ada break-nya, lembar baru. Ya, karena dia jadi satu dalam satu kurung kurawal, jadi harus ada break-nya. Ya, kita komen garis miring 2 kali biar tidak aktif. Nah, kita kasih switch. Nah, switch lalu sebuah number nama number kurung kurawal buka tutup. Nah, ini semua di dalamnya kurung kurawal ini. Jadi misalnya kita kasih kasus case dengan judul 0. Setelah itu di sini titik 2, langsung kita print tanda petik 0 lalu titik koma. Nah, enaknya gitu, jadi nggak usah terlalu banyak kurung kurawal ya. Lalu kasus kedua case 1 titik koma titik 2, lalu kita print kita kasih nama 1, jangan lupa titik koma. Setelah itu kasus ketiga dengan nama 2 titik 2, kita print kasih nama 2. Lalu kalau 1 2 3 ini tidak terpenuhi, kita kasih default titik 2,
kita lakukan print. Kita kasih kalimat bilangan lain. Nah, jangan lupa titik koma. Di sini kita bisa lihat case ini garis merah ya. Kenapa? Karena tidak ada kalimat break. Jadi harus dikasih break di bawahnya print. Ya, kita kasih break titik koma. Nah, akan hilang kan garis merahnya. Lalu ini juga break titik koma. Dan kasus kedua break titik koma. Nah, lihat tidak ada yang merah lagi. Sudah aman, disimpan. Jadi sheet ini cukup kurung awalnya 1 kali. Di dalamnya itu isinya bermacam-macam. Mau kasus 1, 2, 3, tetapi harus kita kasih break, yaitu pembatas ya. Mungkin saya kasih bahasa pembatas saja. Kalau sudah ke terminal, tekan atas, kita coba misalnya 0, maka dia akan menampilkan tulisan 0 atas, tekan atas, lalu 1, maka tulisan 1, lalu kalau 2 menampilkan 2, setelah itu kalau misalnya 7, maka dia akan menampilkan bilangan lain. Oke, sampai sini untuk pembahasan if dan